Assalamualaikum, Bu Harum, Pak Eko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Agak nih warahmatullah. dalam berapa kesempatan selalu saya di mobil. Jarang saya nemuin Pak Aga tuh dalam Tes, Iya keadaan lagi hebat tes, ya. diem tes gitu drive, ya. Pak Eko. Tes Ya drive, Pak? tes Oh, drive. tes drive. Tes drive apa itu Pak? Asalnya kan nggak bisa nyetir, Pak. Oh, mosok sih Pak. Neropating itu kan. Oh ya, neuropatik. Iya. Ini karena sekarang Sekarang, udah bisa sekarang, gembira jalan terus. iya. Asalnya saya pakai terus gitu. Sekarang, alhamdulillah, pakai motor pun bisa, Pak. Sekarang Oh ya, Alhamdulillah hebat. untuk neuropatinya di kaki atau di tangan sampai tangan Pak? kaki, Pak. Di kaki, Pak. Kecuali yang tadinya saya pakai tongkat, terus sholat pun duduk. Ya sekarang bisa test drive seperti ini Pak Eko gitu. Awalnya saya tuh udah mengkhawatirkan karena beban saya juga mungkin waktu itu 110 Oh, dan Wih, kemudian di situ saya ketemu teman satu pekerjaan yang beliau juga memang prediabetes waktu itu dia ya prediabetes tapi udah kelihatan stres gitu. Mungkin karena lihat saya lihat yang penderita diabetes seperti itulah gitu ya. Jadi akhirnya dia stres, mondar-mandir ke dokter spesialis. Dan sampai dia searching-searching dan sebagainya ya ketemulah sama Mubi barangkali gitu. Nah, setelah dia rasakan bercerita sama saya, Pak, coba Pak lihat aja dulu YouTube-nya kata dia tuh gitu. Saya biarin aja gitu, diabaikan awalnya Pak, diabaikan ini. Tapi iya iya aja gitu. Pas seminggu dia nanyain, Pak gimana udah masuk, udah lihat belum YouTube-nya? Saya bengong lihat lihat apa muka dia tuh kelihatan segar, fresh gitu kan. Terus udah lama, oh ya belum, kata saya belum sempat. Pas di rumah saya buka tentang regenerasi sel saat itu Pak YouTube-nya. ya Pak. Ternyata oh iya, oh iya. Saya coba langsung di situ Pak. Seminggu kemudian yang tadinya setiap habis maghrib saya betis tuh dipijit pada sakit, selalu Pak dipijitin. Tapi setelah seminggu saya menjalankan PMB yang diceritakan sama teman saya itu, walaupun saya belum ikut pelatihan Pak, tapi udah nyoba duluan gitu. Wah enak nih gitu kan. Sampai-sampai istri saya bilang mau dipijit nggak? Nggak sekarang kan gitu. Nggak udah nggak enak sekarang gitu kan. Nah akhirnya waktu itu saya ingat tanggal 3 Maret ya. Aprilnya saya ikut pelatihan pas bulan puasa saat itu setelah 20 apa kalau puasa wajib itu berarti kan IF-nya 24 jam Pak ya. Nah, dari situ sangat sangat perubahan dari apa namanya glukosanya, kadar gulanya makin bagus gitu kan. Nah, saya senang dari situ. Akhirnya pikiran saya, wah motivasinya dari Mubi, wah bagus sekali kata saya ini. Karena tadinya saya udah down gitu Pak, udah putus harapan, akhirnya timbul kembali gitu. Nah, udah gitu sekitar mungkin dari menjalankan Mubi memang kalau misalkan untuk neuropatiknya Pak itu lama prosesnya, tapi insya Allah dengan cara kita konsisten, terus dengan masukan vitamin-vitamin seperti itu, karena vitamin itu bukan obat ya Pak Eko ya, itu mineral. Jadi kita harus juga minum vitamin gitu. Jadi saya bukan nyebut obat. Terus di samping itu olahraga juga, olahraga juga. Hmm. Terus seperti jalan kaki. Awal-awal saya jalan kaki, Pak. Yang tadinya apa telapak kaki itu sakit, injak tanah tanpa alas kaki itu sakit awalnya kayak yang ditusuk-tusuk sebelum sebelum program. Nah, setelah itu saya nyobain, kok enak gitu kan. Sampai waktu itu saya jalan 3 kilo, Pak, tanpa Hmm. alas kaki. Ternyata enak. Nah, jalankan itu apa namanya secara rutin, terus ke sini ke sininya ternyata
lebih enak gitu ke kaki. Akhirnya bisa nyetir mobil lagi, bisa bawa motor lagi gitu, Pak. Sampai sampai seharian seharian nyetir motor. Maksudnya seharian tuh gini, Pak. Dari Subang misalkan ke Purwakarta, pagi-pagi berangkat. Nah, pulangnya sore. Terus malamnya nggak terasa lelah apa gitu. Pagi-pagi press lagi aja gitu. Nah, Hmm. itu yang saya rasakan mungkin dari kita selama ini mengkonsumsi protein ya, tanpa ada glikasi dari karbohidrat. Ternyata protein murni itu dampaknya sangat bagus sekali. Kayak kemarin Pak, saya jalan kaki itu 5 kilo, 5 kilo sampai 6 kilo barangkali. Itu dulu kan jalan kaki, sekarang baru mulai lagi tuh kemarin Pak nyoba. Harusnya kan badan pada sakit, pada pegal, tapi ini enggak gitu. Pagi-pagi press lagi gitu. Nah itu Pak. Jadi eh, apa yang di itu kan sama Mubi tentang PMB, terus IF-nya juga, terus olah napasnya juga ternyata memang sangat-sangat bagus sekali. Nah, terus IF-nya juga Pak, saya sekarang tadinya kan awal 110 tuh turun ke 65 Pak berat badan. 65. Setelah itu, setelah mengenal banyak menu-menu resep-resep makanan gitu kan, naik lagi merangkak nih ke 70, 73 gitu kan. Saya tambah lagi IF-nya 48 jam. Ternyata Hmm. enteng lagi seperti itu. Itu saja Hmm. barangkali Pak yang Saya saya boleh selama ini. mencoba melihat dari persepsi Bapak. Sebenarnya karena saya nggak pernah diabetes, Pak. Saya nggak pernah diabetes. Jadi walaupun Ya, saya menemukan pengetahuan ini, saya tidak pernah bisa merasakan bagaimana sih perasaan orang yang sakit diabetes dan kemudian apakah dalam diri orang yang sakit diabetes itu seperti kondisi Bapak ini, Bapak bertanya dengan diri sendiri, pernah nggak bertanya dengan diri sendiri? Ini saya sakit karena apa? Pernah nggak? Terus kemudian ini sakit ini apakah kutukan ataukah memang tubuh saya harus menerima penyakit itu? Apakah ini datangnya karena secara genetis atau karena menular atau karena sesuatu yang saya tidak tahu? Dan bagaimana cara menyembuhkannya saya juga tidak tahu. Saya sudah ke dokter sana, dokter B, saya tidak menemukan caranya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak? Pada saat Bapak mengalami kebingungan, ini sakitnya karena apa? Datang karena apa? Dan kenapa begini? untuk pribadi saya sendiri, barangkali Pak Eko, mohon maaf sebelumnya. Memang Ya. saya tuh untuk pertanyaan itu karena mungkin mohon maaf saya itu perawat. Jadi saya pasrah aja awalnya Pak Eko. Saya pasrah dengan keadaan seperti ini karena taunya yang namanya diabetes itu kan biangnya penyakit. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa bisa terkena ya, seperti itu. Awalnya memang saya kan udah apa namanya udah putus harapan lah gitu. Bahkan sama anak-anak, sama keluarga saya udah bilang, wah kata saya nggak panjang nih. Dan pinggang pun udah terasa sakit Pak waktu itu ya. Udah kayaknya ginjal saya kena gitu kan. Iya, ya, Nah Pak. dari situ saya akhirnya timbul putus harapannya itu dari situ gitu. Nah Oh, setelah sampai tadi ginjal kenapa? Waktu itu kreatinnya berapa, Pak? waktu awal saya lupa Pak, waktu awal lupa karena udah sering sakit gitu Pak. Anggapan saya ke situ, asumsi saya ke situ gitu. Ginjal Hmm. saya kena nih kayaknya gitu kan. Nah terus kencingnya juga berbusa seperti itu Pak. Jadi wah udah down aja dari situ. Bahkan kan ditambah dengan kaki kena neuropati seperti itu. Wah ini udah kayaknya nggak ada harapan lagi. Nah Sebentar, setelah Bapak, kalau saya boleh tahu, Pak, mohon maaf, rupanya Bapak perawat ya? iya Pak Di rumah sakit mana, Pak? di puskesmas Pak. Oh, gitu. Lalu Iya. apa yang Bapak ini sejauh wawasan Bapak mengetahui ini diabetes? Kalau saya nggak tahu ya, kalau bagaimana Bapak menerima pendapat-pendapat dokter, itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, kan kalau mendengar mobil kayaknya aneh banget, Pak. Betul. Aneh banget. Ternyata bisa disembuhkan. Tapi faktanya kalau menurut dokter, menurut medis tidak bisa. Bagaimana harapan Bapak atau perubahan wawasan Bapak setelah melihat
caranya yang aneh soal makan aja dibenerin, Pak. Apa tanggapannya, Pak? Tanggapan Pak. Ya, awal sih memang tadi itu Pak, karena saya dikasih tahu sama teman, lihat aja YouTube-nya, saya abaikan gitu kan. Iya, Pak. Nah, setelah dia nanyain seminggu kemudian, melihat roman mukanya, wajahnya fresh, nah di situ terenyuh saya, penasaran, dibukalah YouTube-nya tentang regenerasi sel itu tadi Pak. Nah, regenerasi sel itu memang eh, apa namanya? Mungkin saya udah sedikit dapat ilmunya tentang regenerasi sel barangkali dari situ Pak. Makanya cepat ketangkap seperti itu. Wah, ini bagus kata saya kan gitu. Yang namanya protein memang untuk zat pembangun seperti itu. Nah, terus dikaitkan lagi dengan tadi dilihat wajahnya teman saya itu gitu. Kelihatan fresh, muda lagi seperti itu. Nah, terus harapan harapan saya Pak, harapan saya ke depannya, saya juga di sini di Puskesmas, mohon maaf, di sini kan ada pemeriksaan gratis GDS. Kalau misalkan ada yang itu saya kasih motivasi dan sebagainya, dan diharapkan masyarakat juga ikut atau misalkan masuk ke gabung ke Mobi ini. Ya minimal, minimal saya kasih gambaran saja dulu gitu. Terus memang alasannya banyak. Karena di Mobi itu kan PMB itu kan telur diutamakan. Bagi mungkin yang tidak mampu barangkali dia, Pak, aduh gimana saya beli telurnya dan sebagainya gitu kan. Ya, saya berbicara mungkin seminimal mungkin kita apa namanya atau semaksimal mungkin kita tinggalkan karbonya seperti itu. Jangan sampai terlalu banyak yang karbo-karbo berat lah. Itu untuk mungkin yang tidak mampu. Tapi yang kalau misalkan yang mampu saya ajak, dan mungkin Mas Freddy juga sudah tahu saya sering mendaftarkan, bahkan mungkin bulan depan juga ya Mas Freddy ada yang mulai pelatihan. Mudah-mudahan apa namanya bisa merasakan manfaatnya dari Mobi ini Pak Eko. Seperti itu Hmm, harapan. karena begini, Pak, saya sebenarnya sedang mencari kami mungkin tepatnya, Pak. Kami tepatnya sedang mencari formula yang paling bagus dan metode yang paling bagus dari cara alam berpikir orang-orang yang sakit diabetes, Pak. Selama ini kan dalam semua testimoni adalah bicara mengenai keberhasilan, Pak. Keberhasilan dari orang-orang yang sembuh dari diabetesnya. Dan kemudian menceritakan mengenai betapa bahagianya mereka, betapa bersyukurnya mereka dengan sembuh dari penyakit diabetes. Tapi yang saya inginkan sekarang, karena ini mungkin berusaha untuk mendekati teman-teman yang diabetes selanjutnya, adalah bagaimana sih cara alam berpikir orang yang tadinya tidak sakit diabetes, kemudian sakit diabetes, dan kemudian karena mungkin pilihannya membuat mereka akhirnya benar-benar sakit dalam penyakit-penyakit kronis dan komplikasi dan sebagainya. Apa sih yang membuat mereka seperti itu dan kemudian bertahan dalam kondisi itu, Pak? Saya boleh tahu kira-kira. Menurut pengalaman saya, Pak Eko, yang saya apa namanya sebarkan tentang Mobi ini, tanggapannya ada yang seperti ini, Pak Eko. Kadang-kadang orang tuh jangankan jangankan yang awam barangkali ya, teman saya yang kerjanya di rumah sakit juga, saya udah kasih tahu, udah habis-habisan saat itu hari Jumat, bubar Jumatan di halapan masjid saya ngobrol di situ, bukan satu orang bahkan beberapa orang yang juga sama penderita diabetes, ada yang bilang lah masih ada obat gitu kan, lah masih ada Oh. obat, kenapa sih harus repot-repot nahan makan dan sebagainya. Nah itu diantaranya seperti itu, mindsetnya seperti itu Pak Eko. Nah mungkin itu kita butuh perjuangan untuk benar-benar segitu, udah saya yakinkan bahwa dengan kondisi saya seperti apa sebelumnya dan sekarang seperti ini gitu. Tapi ya mungkin pemikiran mereka masih apa namanya ya, masih pengen makan makanan yang istilahnya bikin bikin sakit ke tubuh kita. Tetapi saya punya prinsip Pak Eko. Prinsip saya seperti ini. Lebih baik nggak enak di mulut daripada badan tersiksa. Gitu. Ya. Kalau misalkan enak di mulut tapi badan tersiksa buat apa kan gitu.
itu saya jadikan prinsip Pak Eko. Dengan menu PMB itu kan kata orang lain mungkin banyak yang nggak cocok, nggak enak lah gitu lah, apaan seperti itu kan gitu. Ya, Tapi tapi kalau saya ingat kata Bu Carki ini, kita tuh makanan kita tuh ada yang enak dan enak sekali kan gitu. Saya juga sering komunikasi dengan Bu Tika karena dia yang suka demo dan banyak resep makanannya gitu ya. Dan alhamdulillah dari situ tadi itu berat badan saya bisa merangkak naik juga gitu ya. Nah, kemarin juga saya sempat sempat apa namanya komunikasi chat sama Bude Tika. Bude, mungkin ini ada resep baru nih, donat KW kan gitu. Ya udah nanti kita coba gitu. Nah, dari situlah mungkin kita harus apa namanya ya, pintar-pintarnya untuk mendesain makanan yang cocok buat mulut kita. Seperti itu Pak Eko. kemudian pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Kalau menurut Bapak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa orang lebih memilih salah satunya ya mungkin, mungkin karena pilihan, karena situasi dan keterdesakan, atau karena menganggap bahwa ada kenyamanan juga, orang lebih memilih obat dibandingkan cara ini. Sebenarnya perbedaan yang dirasakan oleh tubuh kita, minum obat dengan cara ini, dengan cara Mobi ini, sebenarnya apa bedanya Pak yang dirasakan Pak? Kalau saya, saya sendiri nih Pak, yang saya rasakan, kalau minum obat pertama kan yang dirasakan kalau misalkan kita nggak cek GD, ternyata gula darah kita udah standar barangkali, terus kita tetap minum obat itu akan drop dan akhirnya mungkin bisa eh, bisa shock pingsan lah kalau kata kita ya. Ya Karena ya. tekanan dari obat itu. Tetapi kalau misalkan dengan PMB, dengan Mobi, walaupun gula darah kita di bawah 60, sekalipun di bawah di 40 barangkali, itu tidak ada efek apa-apa. Hanya mungkin kelengan dikit, itu wajar lah gitu kan. Nah itu barangkali Pak Eko. Terus kalau bagi orang awam barangkali ya dikhawatirkan, banyak khawatir kalau misalkan gula darah rendah dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau misalkan kita udah tahu dan merasakan bahwa di mobil itu gula darah segitu itu justru bagus gitu kan. Dan memang standar medis dan yang ada di mobil itu memang berbeda karena apa namanya? Ya itu tadi mungkin dari kita konsumsi dari protein itu barangkali Pak Eko seperti itu. Kalau menurut Pak Aga sendiri, ya, menurut Pak Aga sendiri, bagaimana cara untuk membuka paradigma, cara berpikir, wawasan dari teman-teman yang diabetes itu bahwa ternyata ada pilihan-pilihan mereka ambil dan yang sebenarnya paling aman itu adalah ini. Ini yang paling aman. Bagaimana kalau menurut Bapak? Kalau Bapak sendiri kan tadi cara mulai terinspirasi kan dimulai dari regenerasi sel Pak ya. Dan Ya, kemudian merambat, oh ya pengetahuan itu memang menarik ini. Lalu kalau untuk awam, menurut Bapak, dari pandangan Bapak yang pernah diabetes, menurut Pak Aga bagaimana ya caranya? mungkin dengan cara memberikan testimoni dari YouTube-YouTube yang dari Mobi itu lebih lebih apa namanya lebih intens. Kalau misalkan dengan apa namanya dengan saya berbicara seperti itu aja susah, mungkin harus harus sering membuka-buka testimoni seperti itu Pak Eko. Dan saya juga memang kan terenyuhnya dari situ gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan yang awam barangkali mungkin kalau saya kan regenerasi sel mungkin udah ada gambaran dari awal. Kalau mohon maaf di di saya itu kan daerahnya daerah pedesaan. Jadi kadang-kadang yang awam itu apalah tentang regenerasi sel kan tidak tahu seperti itu. Tapi Oh, saya iya. berusaha kalau misalkan ada yang berminat ya, berminat saya datangin ke rumahnya Pak Eko. Seperti kemarin yang Bu Siti Maimunah ada keluhan Ya. itu gitu kan. Lebih baik kebetulan lagi apa namanya lagi Zoom seperti ini lebih baik langsung tanyakan ke foundernya kata saya kan gitu. Dan
dia memang sekarang mau mau apa menghadapi situasinya, mau menghadapi perayaan pernikahan anaknya. Jadi rada kurang fokus ke programnya ini. Walaupun memang pelatihannya udah beres, mungkin setelah ini saya sarankan ikut Zoom juga karena Zoom ini memang sangat apa ya, sangat menguatkan, menguatkan. Jadi tidak apa ya, tidak kita tuh tidak kebablasan, Pak. Setelah pelatihan kembali lagi seperti dulu kan gitu. Jangankan setelah pelatihan yang sudah UPT aja kalau misalkan tidak ikut Zoom seperti itu mungkin tidak ada motivasi atau tidak ada teguran dari teman-teman seperti itu barangkali Pak Eko. Menurut Bapak, dari setelah sekian bulan Pak Aga, dari mulai awal sampai kemudian sekarang sudah, saya lihat kan dari 110 menjadi 70 kilo Pak. Saya pengen seperti itu. Saya juga iri. Nah, apa masukan dari Pak Aga agar jadi rencana begini, Pak, rencana begini. Saya punya rencana bahwa dulu promosinya itu kan hanya dari getok tular saja. Jadi orang-orang teman-teman yang masuk, kemudian kita sebarkan lagi pengumuman bahwa kita menerima anggota baru. Jadi sebenarnya dari dalam ke dalam juga. Nah, sekarang kita ingin keluar, Pak. Kita akan menggunakan media sosial dan sebagainya dan berbayar. Nah, memang di konsekuensinya adalah kita harus punya tim yang bagus. Apa saran Bapak agar kita punya metode penerimaan yang bagus sehingga mobil ini lebih banyak dikenal orang, bukan hanya dari orang dalam ke orang dalam yang paling biasanya di lingkar ring satunya saja. Nah, sedangkan kita mau masuk ke ring yang mungkin paling ujung bahkan kita tidak kenal sama sekali. Apa tanggapannya dan mungkin masukannya, Pak? Saya rasa tanggapannya lebih bagus Pak karena memang program kita itu memang bagus sekali dan saya rasakan manfaatnya. Kemudian eh, kita sekarang itu kan banyak ya media sosial, mohon maaf. Barangkali tambah lagi timnya, mungkin sekarang tuh lagi ngetren itu kan TikTok Pak ya. Oh Ya ya, mungkin di situ gitu barangkali bisa live Pak Eko gitu kan. iya Itu Pak ya. Eko di TikTok live nggak apa-apa. Jadi apa namanya ya? Kita kita gabung dulu yang anggota anggota kita di situ. Nanti kan sambil dengerin apa Pak Eko ngasih ngasih materi dan sebagainya. Nah, di situ terbuka juga untuk umum banyak gitu Pak Eko. Itu lebih Hmm. lebih bagus Bang kali. Karena memang yang namanya mohon maaf TikTok itu sangat-sangat cepat gitu Pak Eko. Di situ dan bisa menghasilkan pundi-pundi untuk Oh giftnya gitu itu Pak ya. Eko. Nah, itu. Jadi nanti Pak Eko live di situ gitu. Ya, intinya bisa 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 kan di situ di TikTok itu mohon maaf ada komalnya ya. Bisa bisa ngobrol gitu juga. Jadi Oh. mirip-mirip Zoom lah seperti itu. Kalau TikTok harus pakai handphone Pak ya? Ya, kalau pengen suaranya bagus pakai apa namanya? Soundcar seperti itu, Pak. Oh, soundcard, saya nggak ada, Pak. Tapi media Tapi ini kalau harus pakai menggunakan handphone ya, Pak. ya Ini hal baru buat saya, Pak. ya, soalnya memang apa namanya ya, yang namanya media yang saya tahu itu media yang banyak di ini masyarakat itu ya itu live di TikTok seperti itu, Pak. Hmm. Jadi sangat-sangat bagus sekali ini untuk mengedukasi masyarakat tentang program MUBI ini. Hmm. Siap didukung Pak Eko. Baik, siap. Terima Yang kasih mau banyak, yang Pak mau Aga, ngegip, untuk yang mau masukannya. ngegip, iya, yang mau ngegip nanti Pawon juga udah siap itu. Baik, Ya, terima saya kasih banyak. saya tunggu aja nanti di sana. Ya, Pak Aga, karena saya berpikir kan sudah 4 tahun kita menggunakan strategi yang sama, yaitu tetap dari Ya, orang dalam ke ring satu mereka. Kemarin kan kita sempat ngobrol dengan tim admin ini bagusnya bagaimana. Kemudian dibantu dengan tim IT saya bahwa ini coba digunakan dengan melompat keluar, melompat keluar. Bagaimana yang terjadi? Dan saya pikir sudah mulai ganti strategi.
supaya eh, jumlah anggota kita yang belajar juga makin banyak dan Betul, betul, bermanfaat pada banyak orang. Kan banyak betul. orang-orang sakit yang tidak mengetahui dan bagaimana sebenarnya Mobi itu apa dan bagaimana sembuh dengan cara murah itu seperti apa. Iya, eh oh ya, jadi selain menjawab Pak Heri, memang betul Pak, saya punya TikTok. Tapi TikTok yang mengendalikan teman-teman admin, teman-teman admin. Jadi kalau ditanya, Pak Eko punya TikTok, ya, tapi yang mengendalikan admin, bukan saya. Jadi saya nggak ngerti, saya nggak punya TikTok pribadi. TikTok nggak apa-apa nanti Mobi, Pak Eko yang ininya, yang live-nya seperti itu. iya ya Pak. Iya, Eh, pokoknya materi-materi Pak Eko mungkin nanti dibahas di sana seperti itu. Dan membuka membuka tanya jawab juga bisa nanti kan naik komal seperti itu Pak Eko. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Aga untuk semua masukannya. Oke, Jadi saya bisa mengerti alam ya. berpikir teman-teman yang sakit diabetes itu apa sih? Oh, rupanya mereka memang masih, saya tidak teracuni ya, tapi memang mereka masih menganggap bahwa segala sesuatu yang instan kelihatannya lebih menyenangkan. Minum obat itu lebih menyenangkan dibandingkan mengusahakan kesehatan diri sendiri ya. Nah, Terima itu kasih banyak Pak Aga. Ya, mindsetnya mungkin karena dia pengen pengen masih makan yang enak-enak seperti itu Pak Eko. Jadi jadi lebih baik minum obat daripada saya meninggalkan makanan hal-hal makanan seperti ini. Gitu. baik. Terima kasih Pak Aga untuk Oke, masukan yang siap Pak Eko. panjang lebar seperti ini Pak. Bapak selalu Iya. sehat Pak. Hati-hati jalan Amin, Pak. amin. Terima kasih Pak Eko juga. Sehat-sehat.